semuanya semangat 45. Senang saya Kak Ro. Hari ini menemani Anda di acara Rumpi. Baik, seperti biasanya kita akan mulai hari ini dengan membacakan berita-berita yang update sekali yang baru terjadi hari ini. Langsung kita suguhkan hangat ke hadapan Anda bersama bibir lebar ini. Oke, berita pertama ini adalah dari Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kasus perceraian Bella Sophie. Hah? Apa sih? Oh iya, Bella Sophie dan Suryono. Oh lupa tadi di acara Rumpi no Secret udah sih? Di acara Rumpi no Iya, oke ini dia beritanya. Bella Sophie anggap suaminya tidak serius cerai. Kenapa? Karena tadi gak ada yang dateng satupun. Suryono gak dateng, Bang Peter L juga gak dateng. Gitu. Nah inilah penampakan Bella Sophie ketika datang. Maksudnya penampilan. Penampakan kan artinya kelihatannya gitu kan. Ini loh maksudnya busana yang dikenakan ketika hadir ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Didampingin pengacaranya dan tak lupa dengan manajernya. Ada Tatalim. Ada fotonya nggak Tatalim? Mana coba mana? Ini Bella Sophie. Tatalim coba lihat ada Tatalim. Hah? Kan kita pengen lihat Tatalim gimana? Gitu ya. Nah jadi pokoknya nggak ada yang datang lah dari Suryono sama Peter L tuh nggak ada datang. Makanya Bella Sophie menganggap bahwa ini kayaknya nggak serius. Bahkan ada terbesit jangan-jangan dia minta mediasi. Tapi jangan-jangan juga memang kan biasanya gitu kalau ada perceraian-perceraian tuh yang diputus first take gitu karena memang tergugatnya nggak pernah datang. Gitu ya Bang ya? Betul ya? Nah, kita mungkin tanya langsung ke pengacara ya. Nah ini sudah ada pengacara. Kasus apa yang akan kita bahas setelah berikut ini ya. Ini yang berita kedua adalah dari... ini adalah dari Krisdayanti yang merayakan ulang tahun pernikahannya dengan Raul Lemos. Ditandai dengan peluncuran sebuah buku yang menceritakan kisah perjalanan cinta mereka. Mimi ajak dong Pak Raul Lemosnya ke sini ke Rumpi ya. Kita ngerumpiin perjalanan cinta kan banyak juga hal yang belum kita tahu pastinya. Nanti aku beli bukunya deh ya. Aku beli buku tapi Mimi datang dong ya. Selamat sekali lagi untuk ulang tahun pernikahan ini di captionnya di Instagram. Ini bukunya, ini ada Amora yang lucu banget gitu ya. Ya selamat sekali lagi semoga langgeng, semoga bisa melalui berbagai asam garam yang nikmat sekali dalam sebuah pernikahan dengan lancar dan aman. Oke berikutnya. Berikutnya ini adalah Dana, ini tadi juga beritanya masih hangat sekali. Baru tadi jam berapa tadi? Jam 12 ini Raffi Ahmad datang ke Polda Metro Jaya begitu ya, memenuhi panggilan undangan sebagai saksi untuk kasus tuduhan penghinaan lambang negara begitu ya. Nah ini adalah fotonya Raffi Ahmad tadi datang, ada Syahnas, ada Ayu Dewi juga dan di apa sih? Gak usah ditelepon, enggak usah. Oke, Ayu Dewi didampingi oleh kuasa hukumnya. Tapi Raffi sama Syahnas nggak kelihatan didampingi oleh kuasa hukum begitu ya. Dan mereka menjawab 21 pertanyaan kurang lebih. Berapa lama nih selesainya? 2 jam. Oh 2 jam, kok mereka cuma 2 jam? Yang kemarin 3 jam. Kemarin lebih lama loh, ini cuma 2 jam saja gitu ya. Jadi datang jam 12, kemudian jam 2 sudah selesai sehingga kita bisa lihat beritanya. Ini ada Ayu Dewi, ada Syahnas juga dan ini ada beberapa sesudah itu mereka juga ditanya wartawan. Tapi yang memberikan keterangan Ayu Dewi dan juga Syahnas. Kalau Raffi kayak sibuk banget, dia langsung buru-buru menuju ke acara selanjutnya. Tadinya kita mau telepon, tapi teleponnya juga sibuk ya. Oh lagi ada acara. Lebih sibuk mana? Telepon Raffi Ahmad atau telepon taksi sekarang? Oke, baik. Kita sekarang beralih ke tamu kita yang berikutnya. Oh satu lagi, oh iya
Iya, satu lagi ada berita. Kalau ini kan mereka yang dipanggil sebagai saksi gara-gara kasus itu. Nah sekarang ini adalah yang bersangkutan. Yang memang sedang menghadapi masalah hukum yaitu Zaskia Gotik. Ini kemarin Zaskia Gotik didampingi pacarnya itu meminta maaf lagi. Dan juga didampingi oleh pengacara baru yaitu yang namanya Mas Edi Ribut. Edi Ribut ini juga yang menjadi pengacaranya Hesti Klepek-Klepek itu dari Naga Suara ya. Ini tanpa make up begitu ya, cuman pakai eyeliner. Ini juga kayaknya tanpa bulu mata juga. Zaskia mengucapkan sekali lagi permintaan maaf bahwa dia betul-betul tidak bermaksud, tidak bertujuan, tidak berniat untuk menghina lambang negara. Begitu. Nah, tapi seperti apa kasus ini bergulir? Kita akan tanya langsung. Ini sudah hadir Denny Cagur dan juga kuasa hukumnya ada Ina Rahman. Jadi Mbak Ina, sidangnya Rizia Mas tuh kapan? Besok putusan. Besok. Kalau Jupe sama Gaston kapan? Sidang pertamanya tanggal 30 Maret. Oh, tapi ini nggak mau bahas itu ya? Ini bahas yang lain lagi. Oke, kita update dulu seperti apa rangkuman berita yang tengah menimpa Zaskia Gotik berikut ini. Kasus tuduhan pelecehan lambang negara yang tengah menerpa Zaskia Gotik turut pula menyeret nama Denny Cagur, Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, dan Julia Perez. Insiden itu terjadi di sebuah program musik pagi di salah satu stasiun televisi swasta pada Selasa 3 Maret 2016 kemarin. Saat Denny sebagai salah satu host memberikan pertanyaan seputar kebangsaan kepada Zaskia, Jupe, dan Ayu Ting Ting, beberapa pertanyaan dijawab Zaskia dengan nada guyonan, sehingga menimbulkan polemik karena dianggap sebagai bentuk pelecehan. Akibat tindakan itu, pedangdut Zaskia Gotik dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Walaupun telah menyampaikan permohonan maaf ke media, banyak pihak yang tetap bersikukuh untuk melaporkan Zaskia ke pihak yang berwajib, mulai dari Laskar Merah Putih dan juga Wakil Ketua Komite 3 DPD Fahira Fahmi Idris. Senin kemarin, selama 4 jam, Denny, Jupe, dan Ayu Ting Ting diperiksa secara terpisah dan masing-masing diberikan sekitar 19 hingga 21 pertanyaan. Lantas bagaimana kini Denny beserta tim kuasa hukumnya Minola Sebayang dan Ina Rahman menanggapi kasus ini? Benarkah jika sejak dilaporkan ke polisi, kini Zaskia mengalami tekanan batin? Dan bagaimana Denny menanggapi pernyataan mantan kuasa hukum Zaskia, Sunan Kalijaga, yang menganggap akar permasalahan kasus ini terjadi akibat kesalahan Denny sebagai host acara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Nah sekarang ini ada Mbak Ina Rahman, ada Bang Minola Sebayang. Ini kita mau tanya, kalau ini kalian itu mendampingi kuasa hukumnya siapa sebetulnya? Ya, jadi saya harus jelaskan bahwa kami dari Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia, LBH-nya, di mana saya sebagai Ketua Umum dan Mbak Ina Rahman sebagai Ketua Advokasi, kami mendampingi Ayu Ting Ting, Julia Perez, dan Denny Cagur pada waktu pemeriksaan kemarin di kepolisian. Kenapa 3 ini nggak sekalian semuanya yang dipanggil sebagai saksi? Memang yang dipanggil kemarin oleh pihak kepolisian baru hanya bertiga saja. Dan berkembang sesudah itu dan berkembang sesudah itu ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita mau pertanyaan berdasarkan artikel ya Denny ya. Baik-baik aja Den. Turun berapa kilo enggak? Oh enggak, malah naik 2 kilo. Naik 2 kilo. Kelihatan sih dari pipinya ya. Oke, kita lihat ini rumpifikasi artikel yang pertama. Silakan. Kasus Zaskia Gotik Denny Cagur, saya tidak lecehkan lambang negara. Begitu ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan kronologisnya begitu ya kalau dari sisi Denny mungkin. Seperti apa sih dari acara pagi itu? Ada briefing kah atau bagaimana? Iya, di pagi itu acara itu kan ada 6 segmen ya. Iya. Nah, kita ada cross promo waktu itu ke set yang dipandu sama Cecepi itu. Nah, di segmen 1 kita di studio bla 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 bla, lanjut ke segmen berikutnya kita masuk ke studio yang lain, studio Cecepi. Nah, mereka di situ kan punya program acara. Nah, ceritanya kita mengkudeta tuh acara itu. Wah, acara ini sekarang acara dahsyat bla bla bla, terus trio Cecepi nongol. Ini acara kita. Oh, itu sebetulnya gimmicknya kayak gitu. Oke, nah ya udah sekarang gini aja deh. Kalian bisa bawain acara ini, tapi kita tes dulu, kita bikin cerdas cermat menguji wawasan kalian. Ini yang bikin pertanyaan siapa? Tim kreatif. Tim kreatif. Jadi kamu membacakan? Saya hanya membacakan soal. Ada briefing tertentu mengenai kuis itu? Briefing selalu ada sebelum. Maksudnya briefing khusus gitu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu, adakah? Oh, kalau itu enggak, tapi briefing konten semua ada. Jadi briefing konten ya? briefing konten maksudnya
setiap commercial break untuk menuju segmen berikutnya kita selalu di briefing. Nanti akan ada cerdas cermat, terus pesertanya Cecepi, hostnya yang ngasih pertanyaannya Denny, pertanyaannya hanya dikasih ke saya dong. Iya, karena cuma kamu yang konteksnya tahu. cerdas cermat. Iya. Gitu. Udah habis itu pas sudah mulai kita bermain segmen itu. Jadi kamu Dan di itu briefing. segmen rutin di Dahsyat, maksudnya sering dan semuanya normal-normal aja kan. Ada kuis cerdas cermat itu segmen yang rutin? Nggak rutin tapi sering di Dahsyat. Oh sering. Pernah mengajukan pertanyaan seputar kebangsaan? Lagu kebangsaan sering Lagu juga. kebangsaan Iya. juga, tapi biasanya memang dijawab dengan Iya, dijawab berdasarkan pengetahuan ya benar. memang berdasarkan memang kuis itu tuh sebetulnya kuis serius atau enggak sih? Pertanyaan ya kuis serius, cerdas cermat serius. Cerdas cermat Iya, serius. di situ juga. Tapi kita ada juga yang pertanyaannya siapa aja mantan pacarnya Raffi Ahmad gitu. Tapi di sisi lain kita punya pertanyaan yang serius juga. Jadi nggak bercanda semuanya juga. Gitu. Oh jadi Nggak memang serius semuanya juga. Tapi memang ya dijawab serius. dijawab serius. Jadi ada nggak sih briefing ke Cecepi ini untuk ini kan mungkin juga mewakili Ayu dan juga Jupe gitu ya. Mereka di briefing bahwa mereka harus menjawab itu dengan seperti apa gitu. Jadi kalau silakan Ina. Jadi kalau berdasarkan informasi dari Jupe sama Ayu, mereka bilang bahwa sebelum itu kan acara yang diikuti oleh Cecepi hanya 2 segmen, segmen 2 dan segmen 3. Iya. Jadi dari segmen 1 itu ada commercial break. Nah pada saat commercial break itu mereka di briefing, diberitahu bahwa segmen 2 ini akan ada uji wawasan. Jadi akan ada seperti cerdas cermat yang mana mereka harus menjawab pertanyaan dari host, yaitu Denny Cagur, yang mana dari tim kreatif itu sudah menyiapkan pertanyaan. Tapi pertanyaan itu yang tahu hanya Denny Cagur selaku host. Jawabannya nggak dipersiapkan. Jawaban tidak dipersiapkan. Jadi Bebas. memang benar-benar menguji wawasan Cecepi gitu. Ketika saya tanya, Jupe sama Ayu gimana? Ya saya jawab apa adanya dan benar gitu. Dan mereka tahu bahwa memang harus dijawab dengan Memang benar tahu. sesuai dengan yang mereka Iya, tahu, tahu. begitu ya. Jadi boleh nggak sih sebenarnya kalau nggak tahu jawab nggak tahu? Ya bebas aja. Bebas saja. Ya, boleh. Gitu. Boleh kan sebetulnya gitu ya. Nah, tapi nggak ada briefing bahwa apa istilahnya kamu punya karakter. Ini kan Cecepi khusus kan. Cecepi itu ada sebuah grup yang punya karakter. Misalnya kamu karakternya ada perempuan yang begini ya, kamu perempuan yang begini, kamu perempuan yang begini. Ada nggak seperti itu? Jadi ini yang juga perlu kami sampaikan bahwa banyak orang mengira bahwa ada pembagian tugas. Iya. Ya. Jadi ketika kami bicara dengan Jupe dan juga Ayu, mereka menjelaskan bahwa tidak ada pembagian tugas. Jadi nggak ada orang yang kebagian pinternya, kebagian yang setengah pinter, dan kemudian bagian yang nggak pinternya nggak ada. Jadi memang semuanya secara natural, sesuai dengan karakter mereka masing-masing, dan ketika menjawab pertanyaan juga sesuai dengan wawasan mereka masing-masing. Oke. Iya. Jadi ini bukan lagi atas nama Cecepi tapi pribadi-pribadi sebetulnya yang Jawabannya iya. ditanya gitu. Jadi kamu setelah kasus ini kemudian banyak menuai protes, kemudian dia sampai menjadi sebuah yang serius begitu ya. Kamu sebagai salah satu host, apa yang pertama-tama kamu rasakan? Iya, saya sih menyayangkan ya, maksudnya saya prihatin sama kasus ini. Ternyata kasus ini menjadi sangat menjadi perhatian gitu, karena ini berhubungan dengan simbol-simbol negara gitu. Dan saya yakin pun di awalnya tidak menyangka seperti ini. Mungkin niatannya bercanda Zaskia Gotik, tapi ternyata terlindungi oleh undang-undang gitu. Saya juga di situ kan saya tahu posisi saya sebagai hanya membacakan soal yang diberikan. Jadi di saat ada statement, ini awalnya dari Denny, karena Denny yang bertanya. Hello, kan saya host cerdas cermat. Emang saya itu tanya. tugas saya gitu. Iya. Di situ aja yang saya kadang nggak habis pikir. Tapi kan ini ada 3 pertanyaan yang dijawab dengan cara apa istilahnya? Ada dua. Total pertanyaan itu ada 5. Ada 5. Yang Seputar menjadi- kebangsaan? Itu cuma 2. Cuma 2. Tapi dia jawab 3 kali. Tanggal kapan proklamasi Dibacakan. Indonesia dikumandangkan? Oh, dikumandangkan. Oke. Jawabannya yang pertama Iya itu versi yang dijawab Saskia ya. Oke. Jawab versi Saskia. Kan 2 kali dia jawab kan? Ada Satu, tanggal dan ada benar. saat gitu ya. Iya. Yang satu ya, maksudnya benar tuh seperti yang saya sebut tadi. Iya, dulu. Iya kan gitu ya. Nah, ini pada saat yang pertama kali dia jawab dan jawabannya tidak tepat begitu Kak. Apakah ada aware nggak sih bahwa atau ada peringatan bahwa jangan dibuat bercanda? Pada konteks kita yang ngitim. Iya nggak ya entah siapa Enggak. di situ. Waktu itu kan bisa tanya kapan proklamasi dikumandangkan, jawabnya Terus kan dia jawab sesudah kan? azan subuh gitu. Tanggal kan kita tanyain tanggal. Kamu sudah Iya. terus kemudian tapi nggak ada yang bilang mau mengingatkan jawab jangan. Oh enggak, itu kan Itu nggak ada terjadi jeda ya? sekian detik langsung. Tapi ada, kelihatannya kalau nggak salah Ayu bilang bahwa dia sudah
sudah nyela lah, ekspresinya kaget menyela dan supaya tidak bermain-main dengan tanggal kemerdekaan. Oh, Ayu sebetulnya sudah mengingatkan. Ada, ya. Oke, ngomong ke Saskianya. Terus Saskianya bilang apa? Ya mungkin karena dalam suatu Nggak denger kali ya begitu, karena rame ya. Dan konteksnya juga kan semua lagi rame-rame Rame, ya. gitu. Jadi itu kejadian itu cepat sekali. Cepat karena kayak bertanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Saya tanya Ayu jawab benar. Ayu Tinting, ya Jupe jawab benar. Saskia Jawab. akhirnya itu. Jadi formasinya gitu ya, tanya ke Ayu, Jupe, Saskia. Iya. Pertanyaan kedua juga Pertanyaan Ayu. kedua saya balik gantian. Saya tanya dari Saskia. Ayu. Oke. Jadi dari Saskia ke Saskia lagi gitu ya, kurang lebih. Tapi mereka ada waktu buat jawab kan? Ada. Kita kasih waktu dulu sambil kita ngulur waktu. Silakan jawab, silakan kan sebelumnya kita bagikan papan tulis, Oke. alat tulis. Kita akan ngerumpi lagi istilahnya kemarin itu 3 jam ya. Ya. Seperti apa sih suasananya? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.